apa saja sih sifat-sifat mulia Rasulullah dan para sahabatnya? Ternyata banyak sekali loh sifat-sifat mulia beliau, Rasulullah dan sahabatnya yang bisa kita contoh dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu, kira-kira apa saja sih sifat keteladanan beliau, Rasulullah dan para sahabatnya? Mau tahu? Yuk simak penjelasannya. Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, Kakak, Kak Aning Puspitaningrum. Kakak adalah fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ngomong-ngomong, sudah siap belum untuk pembelajaran kali ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kali ini penuh berkah. Amin. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah, tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yang pertama agar teman-teman mengetahui sifat al-amin atau kejujuran Rasulullah. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan sekitar. Dan untuk mengetahui bahwa Rasulullah adalah pembawa rahmat bagi alam semesta. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir untuk mengetahui bagaimana sifat dan kepemimpinan para sahabat Rasulullah. Di dalam hidupnya, Rasulullah SAW memiliki segudang sifat yang terpuji. Begitu pula dengan para sahabat beliau yang memiliki sifat terpuji dan bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat beliau pun perlu mempelajari dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai sifat kita bertentangan dengan sifat-sifat terpuji beliau. Kita harus senantiasa mengamalkan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, yuk kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah sifat al-amin atau kejujuran Rasulullah SAW. Simak dan dengarkan dengan baik ya. Teman-teman tentunya sudah pernah kan membaca kisah 25 Nabi dan Rasul? Nah, disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir atau Nabi yang ke-25. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu, atau dalam kata lain, orang tuanya sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk mencintai, mengasuh, mendidik, dan merawat anak yatim piatu. Nah, selain itu, Nabi Muhammad juga terkenal akan sifat kejujurannya. Nabi Muhammad bahkan sudah bersikap jujur dari sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Para sahabat-sahabat dan pengikut beliau sangat mencintai beliau. Oleh sebab itu, mereka memberikan julukan atau nama Al-Amin kepada Rasulullah, yang artinya dapat dipercaya atau orang yang sangat jujur. Nah, maka dari itu, kita sebagai umatnya harus senantiasa bersikap jujur seperti beliau ya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Nih misalnya, saat kedua orang tua kita meminta tolong kepada kita untuk membelikan sabun. Dari pembelian sabun tersebut ada uang kembalian. Kita wajib mengembalikan uang kembalian tersebut kepada orang tua kita. Percayalah teman-teman, orang yang selalu bersikap jujur akan dicintai dan disayangi oleh kedua orang tua, keluarga, sahabat, dan guru-guru. Ingat ya, kita harus senantiasa bersikap jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Teman-teman, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain mempunyai sifat kejujuran yang tinggi, Nabi Muhammad juga mempunyai rasa kasih sayang yang besar terhadap orang tua, keluarga, anak, dan masyarakat. Pada zaman dahulu, para penduduk Mekah sangat tidak menghargai anak perempuan. Tetapi Nabi Muhammad SAW malah membawa putrinya Fatimah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Bahkan setelah Fatimah dewasa dan diberi anak atau dikaruniai anak, Rasulullah juga sangat menyayangi dan mencintai cucunya Hasan dan Husain.
Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk menghormati kedua orang tua, seperti dalam hadis berikut ini yang artinya, aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal apa yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Rasulullah menjawab, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan aku kembali bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah pun tidak pernah menyakiti hati orang lain. Sebab itu, kita patut mencontohnya. Dalam hadis berikut ini dijelaskan, barang siapa yang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sudah jelaskan dari dua hadis yang tadi bahwa kita harus senantiasa menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita dan tidak boleh menyakiti hati orang lain. Teman-teman, selain peduli terhadap keluarga dan masyarakat, Rasulullah SAW juga sangat terhadap lingkungan sekitar. Hal ini tercermin pada perilaku beliau yang berikut ini. Yang pertama, Rasulullah SAW sangat menghemat dalam penggunaan air. Hal ini terbukti pada anjuran beliau untuk tidak berlebihan dalam penggunaan air wudhu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita semua umatnya agar tidak kerusakan di muka bumi ini. Sudah jelaskan, kita harus mencintai lingkungan sekitar seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, pembahasan keempat yaitu Nabi Muhammad SAW adalah pembawa rahmat bagi alam semesta. Teman-teman, tentunya sudah tahu kan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin atau pembawa rahmat dan kasih sayang terhadap alam semesta ini. Nah, tentunya kalian juga ingin tahu kan apa tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW? Simak baik-baik ya. Tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera yang berdasarkan agama tauhid. Nah, agama tauhid sendiri adalah agama yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini, atau bisa disebut Yang Maha Esa. Misi kedamaian tersebut tidak hanya berlaku bagi bangsa Arab loh. Misi kedamaian tersebut berlaku untuk kita semua umat manusia di muka bumi ini sampai akhir zaman nanti. Kita sebagai umatnya juga perlu dan patut mencontoh atau menteladani sifat-sifat terpuji beliau Nabi Muhammad. Contohnya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, bertutur kata santun terhadap yang lebih tua atau seluruh teman-teman kita, dan perhatian atau peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Teman-teman, kita akan memasuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu kepemimpinan para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama kita akan bahas adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama untuk menggantikan Rasulullah. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah karena ia adalah termasuk orang yang pertama masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena Abu Bakar selalu membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah, seperti ketika peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memiliki segudang sifat yang terpuji, diantaranya adalah lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, bijaksana, dermawan, dan suka bermusyawarah. Kita perlu sekali mencontoh dan menerapkan sifat-sifat mulia beliau itu di kehidupan sehari-hari. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Beliau memerintah Islam pada tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Beliau adalah seorang pemimpin yang pemberani, jujur, adil, tegas, dan bertanggung jawab kepada rakyatnya.
Umar juga termasuk seorang pemimpin yang sederhana dan suka bermusyawarah. Nah, teman-teman, kita bisa mencontoh sifat Khalifah Umar bin Khattab yang sederhana dan bermasyarakat tersebut ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang khalifah yang ketiga. Ada yang tahu siapa ya khalifah yang ketiga itu? Nah, benar sekali, khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah Islam selama 12 tahun, dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bersifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan juga sangat soleh. Bukti kedermawanan beliau adalah Utsman bin Affan pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, beliau mengirimkan gandum yang diangkut oleh 1000 unta yang diberikan untuk membantu kaum miskin pada waktu kekeringan. Teman-teman, kita akan membahas khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib dikenal memiliki sifat yang sangat pemberani. Itu terbukti pada saat Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur Rasulullah, sedangkan pada saat itu pemuda Quraisy sedang berkumpul di luar rumah untuk menyakiti Rasulullah yang saat itu akan hijrah. Nah, kita juga harus mencontoh sifat pemberani tersebut ya. Nah, asik banget kan pembahasan kali ini? Kita jadi tahu bagaimana sifat-sifat mulia Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, karena kita semua sudah tahu, kita juga harus bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Karena dengan menerapkan sifat-sifat mulia tersebut akan mendatangkan dampak positif terhadap kita semua dan orang-orang yang di sekitar kita. Teman-teman, demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Semoga dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua dan orang lain. Oh iya, jangan lupa tetap semangat dan rajin membaca buku ya, agar wawasan kita menjadi lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.